Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyandi Subair, NIM 230204501026. Saya dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 02 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar elektronika pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Baik, dasar-dasar elektronika. Yang pertama yaitu elektron dan proton. Elektronik, sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom atau nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus atau proton dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda berukuran elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut dengan netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya yaitu arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik. Yang pertama, arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Yang kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tekanan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak, arus listrik, mengitari suatu rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Dan yang keempat yaitu listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalnya pada lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya atau beban, penghantar, dan saklar terhubung dengan sumber listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Muatan listrik atau dilambangkan dengan Q mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik yang dilambangkan I, dan selama waktu tertentu yang dilambangkan dengan T. Baik, contoh soal yaitu jika arus listrik 3 ampere mengalir pada rangkaian selama 120 milidetik, hitunglah jumlah muatan listrik yang berpindah dari sumber listrik ke beban. Pertama-tama kita harus menulis apa-apa saja yang diketahui, yaitu I sama dengan 3A, T sama dengan 120 milidetik, kita ubah menjadi 120 pangkat 10 min 3 second. Yang ditanyakan yaitu Q. Jadi kita menggunakan rumus Q sama dengan I kali T, sama dengan 3 dikali 120 pangkat 10 min 3, yaitu menghasilkan 0,36 second. Selanjutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan.
Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air. Sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Makin tinggi letak tangki air itu, maka makin besar pula tekanannya. Jika keran dibuka, maka air mulai bergerak dalam pipa dan kecepatan mengalirnya berhubungan erat dengan tekanan air pada tangki di atas menara. Demikian juga dengan tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan listriknya, semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepaskan. Bila sepotong kawat penghantar dihubungkan di antara kedua benda yang berbeda muatan, menyebabkan terjadinya perpindahan muatan di antara benda-benda tersebut. Peralihan energi itu akan berlangsung terus-menerus selama terdapat perbedaan potensial. Perbedaan potensial listrik dapat dihasilkan dengan memberikan tekanan listrik dari suatu pembangkit listrik, baterai, atau generator. Dapat bertindak sebagai pemacu perbedaan tegangan di antara kedua titik. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt atau F, yang diambil dari nama Alexander Volta pada tahun 1748 sampai 1827, yang menyatakan satuan volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule, yang dimana yaitu V sama dengan W per Q, atau W sama dengan V kali Q. Keterangan V adalah tegangan listrik atau volt, W adalah energi listrik atau joule, dan Q adalah muatan listrik atau kolom. Baik, contohnya yaitu sebuah baterai mempunyai tegangan 6 volt. Digunakan pada lampu, energi yang diserap lampu 12.000 joule. Berapakah muatan yang dipindahkan? Pertama-tama kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu V sama dengan 6V, W sama dengan 12.000 joule. Yang ditanyakan di sini yaitu Q. Jadi kita menggunakan rumus Q sama dengan W per V, yaitu 12.000 dibagi 6 sama dengan 2.000 joule, kolom 2000 C. Selanjutnya yaitu Ohm. Pada tahun 1827, George Simon Ohm atau ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus yang dilambangkan I dan tegangan yang dilambangkan dengan V, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik satu yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruangan dijaga konstan. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Misalnya ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, dan nilai resistansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Gunakan trik berikut dengan cara menyusun V, I, dan R dalam bentuk segitiga transposisi seperti diilustrasikan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui tegangan listrik. Kita menggunakan persamaan V sama dengan I per R. Yang kedua untuk mengetahui arus listrik, menggunakan I V per R. Dan yang ketiga untuk mengetahui hambatan listrik, R sama dengan V kali I. Contohnya yaitu sebuah lampu pijar dihubungkan pada tegangan 1207 volt
dan dialiri arus listrik sebesar 1,5 A. Berapa besar resistansi lampu? Di sini yang diketahui yaitu V sama dengan 127 F dan I sama dengan 1,5 Joule. Yang ditanyakan yaitu R. Jadi kita menggunakan persamaan R sama dengan V per R. Itu kita masukkan nilainya 127 F dibagi 1,5 A yang menghasilkan 84,7. Baik, yang terakhir yaitu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton. Karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron-elektron. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, semikonduktor atau setengah penghantar. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.